warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, pada pertemuan kali ini alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada, Bu. Siapa, Mbak? Mbak Ayun. Mbak Yayu kemana ya? Mbak Yayu izin, Bu, bepergian. Ya udah, Ibu absen terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Ani Suratul Ayun. Sakit. Suratul Ayun yang Indati. Hadir. Muhammad Yai Rizkon. Hadir. Ya Ismatul Maula. Izin. Mbak Yayu ini ada suratnya, Mbak? Ada, Bu. Apakah ada tugas kemarin? Tidak ada, Bu. Jadi hari ini kita belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Apakah masih ada yang ingat tentang pelajaran yang kemarin? Masih, Bu, sedikit. Ayo sedikit tentang apa itu? Tentang dinasti Ayyubiyah. Oh iya, betul. Jadi kita sekarang akan mengulas kembali lanjutan dari materi yang kemarin ya. Ya. Materi yang saat ini adalah bab tentang para penguasa dinasti Ayyubiyah. Di situ kan sudah Ibu tuliskan. Coba Mbak Ayu baca. Yang mana, Bu? Yang ini, Mbak, para penguasa dinasti Ayyubiyah. Salahuddin Yusuf al-Ayyubi dan Malik al-Aziz Imaduddin. Yang ketiga, Malik al-Mansur Nasiruddin. yang keempat, Malik al-Adil Saifuddin. yang kelima, Malik al-Kamil Muhammad. yang keenam, Malik al-Adil Saifuddin. yang ketujuh, Malik as-Saleh Najmuddin. yang kedelapan, Malik al-Muazzam Turansyah. yang kesembilan, Malik al-Ashraf Mu'affaruddin. Muzaffaruddin. Terima kasih Mbak Ayu. Iya, Bu. Jadi ya, dari di antara banyaknya para penguasa dinasti Ayyubiyah ini, ada beberapa penguasa dinasti Ayyubiyah yang menonjol. Yaitu salah satunya Salahuddin al-Ayyubi, yang kedua Malik al-Adil Saifuddin, dan yang ketiga adalah Malik al-Kamil Muhammad. Jadi di sini kenapa mereka itu adalah seseorang yang menonjol di antara para pemimpin pada masa dinasti Ayyubiyah. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, Salahuddin al-Ayyubi. Masih ingat siapa Salahuddin al-Ayyubi? Anak dari kakeknya, Bu. Oh, iya bukan. Iya, Mbak. Maksudnya Salahuddin al-Ayyubi ini adalah seorang pendiri pertama dari dinasti Ayyubiyah sendiri. Ya. Jadi Salahuddin al-Ayyubi ini memiliki sifat kepemimpinan yang cerdas. Maksudnya yaitu pada masa kepemimpinan Salahuddin al-Ayyubi, beliau itu mengangkat seseorang yang cerdas dan terdidik untuk menjadi wazir. Wazir di situ adalah artinya gubernur ataupun pembantu-pembantunya, pembantu dalam hal pemerintahan. Ya. Yang kedua yaitu tidak memusatkan kepemimpinan di Mesir. Jadi meskipun Mesir itu merupakan wilayah dinasti Ayyubiyah yang saat itu sedang dipimpin oleh Salahuddin al-Ayyubi, tapi Salahuddin al-Ayyubi di situ tidak muluk-muluk dalam memimpin wilayah. Jadi wilayah itu andaikan ya Mbak ya, seperti Mesir itu andaikan seperti Kabupaten Jember. Jadi di setiap kecamatan itu ada para pemimpin-pemimpin sendiri gitu. Dan pemimpin-pemimpinnya itu berasal dari sanak keluarga atau famili dari Salahuddin al-Ayyubi. Ada yang dipimpin oleh adiknya, ada yang dipimpin oleh keponakannya, seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah menggalakkan perdagangan di kota-kota Laut Tengah dan Hindia. Jadi pada masa kepemimpinan Salahuddin al-Ayyubi, perekonomian rakyat di situ digalakkan dengan cara berdagang. Jadi Salahuddin al-Ayyubi itu bekerja sama
dengan para muslim yang ada di kota Laut Tengah maupun Hindia. Yang selanjutnya adalah menyempurnakan perpajakan. Dan yang kedua adalah sifat keperwiraannya. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi itu memiliki sifat keperwiraan yang diantaranya beliau itu sadar akan untuk membangun benteng pertahanan. Jadi di situ ada salah satu benteng pertahanan yang sudah dibangunnya, yaitu bernama Qal'atul Jabal pada tahun 1183. Dan benteng Qal'atul Jabal ini ada di antara di Kairo, di tempat pegunungan seperti itu, Mbak. Ayo Mas Kais, fokus. Dan yang selanjutnya adalah mempunyai jiwa toleransi tinggi. Nah, kenapa saya bilang di sini kalau Salahuddin Al-Ayyubi itu memiliki jiwa toleransi yang tinggi? Jadi meskipun Baitul Maqdis yang saat itu sedang dimilikinya, kan otomatis kan sudah menjadi hak umat Muslim ya. Jadi beliau itu tetap memperbolehkan umat Kristen untuk berziarah ke sana. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah menyatukan Mesir, Suriah, dan wilayah lainnya, yaitu beliau mempersatukan daerah-daerah tersebut atau wilayah tersebut bertujuan agar umat Islam itu kuat dalam melawan tentara salib. Nah, pada saat itu masih banyak pemberontakan antara umat Islam dan orang Kristen sendiri. Yang selanjutnya adalah membebaskan Baitul Maqdis yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan yang selanjutnya adalah Malik Al-Adil Syaifuddin. Jadi Malik Al-Adil Syaifuddin ini adalah merupakan saudara termuda dari Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi beliau itu adalah adik dari Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau merupakan khalifah keempat dari dinasti Ayyubiyah. Beliau itu memiliki sifat yang berbakat, efektif, bijaksana. Dan prestasinya di antara lain pernah mengikuti syirkuh sama seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau itu mengikuti syirkuh atau pamannya ke Mesir untuk melakukan ekspansi militer. Dan yang selanjutnya adalah menguasai Mesir atas nama Salahuddin. Jadi mereka itu meskipun telah menguasai daerah tertentu begitu ya, tapi mereka itu tetap bertanggung jawab kepada Salahuddin Al-Ayyubi selaku pemegang atau kepemimpinan yang ada di pusat. Yang selanjutnya adalah memadamkan pemberontakan dengan orang Kristen Koptik di wilayah Kiev, Mesir. Dan yang selanjutnya memerangi pasukan salib, menjadi Sultan Damaskus, Gubernur Suriah, dan Utara Mesir. Jadi pada saat itu, meskipun beliau itu sudah menjadi wazir atau gubernur di daerah tertentu, beliau itu masih melakukan kepemimpinan di daerah yang lainnya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah Malik Al-Kamil Muhammad. Jadi Malik Al-Kamil Muhammad ini adalah merupakan putra dari Malik Al-Adil Syaifuddin, atau bisa dibilang keponakan dari Salahuddin Al-Ayyubi. Dan dalam memimpin pertahanan, beliau itu pernah melakukan sebuah pertahanan atas pemberontakan yang dilakukan oleh tentara salib. Yang kedua yaitu menjadi sultan setelah ayahnya wafat. Jadi beliau itu memimpin setelah Malik Al-Adil Syaifuddin itu wafat. Dan beberapa kali menawarkan perdamaian dengan pasukan salib dengan imbalan mengembalikan Yerusalem. Jadi kan beliau itu ingin tidak terjadi sebuah pemberontakan lagi. Jadi beliau itu sering melakukan perdamaian dengan tentara salib dengan imbalan akan memberikan Yerusalem kepada tentara salib, seperti itu. Dan yang selanjutnya hampir kehilangan tahta karena persekongkolan Kristen Koptik. Jadi pada persekongkolan itu beliau tuh hampir kehilangan tahta. Dan akhirnya dapat dipadamkan oleh saudaranya yaitu Al-Mu'azzam. Jadi Al-Mu'azzam itu adalah putra dari Al-Adil Syaifuddin yang merupakan saudaranya Malik Al-Kamil Muhammad. Setelahnya yaitu membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah dirobohkan oleh Mu'azzam. Dan yang terakhir yaitu mengembalikan salib asli yang terpasang di kubah Baitul Maqdis pada orang Kristen. Apakah ada yang perlu ditanyakan?
Baik, kalau nggak ada yang perlu ditanyakan, Ibu ada permainan. Maksudnya permainan di sini juga untuk mengevaluasi pemahaman kalian mengenai materi yang sudah dipelajari. Jadi di sini Ibu ada beberapa kartu. Ini berisi tentang jawaban dan pertanyaan yang terkait materi ini. Jadi tugas kalian adalah untuk mencocokkan jawaban dengan pertanyaan dan jawaban yang ada di sini. Dengan persyaratan kalau ada yang keliru, Ibu suruh review materi ya. Iya, Bu. Tempat-tempat ya, karena muridnya terbatas. Kalian bisa berpasangan dengan siswa lainnya. Iya, Bu. Ibu tunggu ya. Ya. Baik, apakah sudah selesai tugas yang dari Ibu? Sudah, Bu. Mari Mbak bacakan apa saja pertanyaan dan jawaban dari card yang sudah Ibu berikan. Ya, punya saya, Bu. Ya. Pendiri pertama dinasti Ayyubiyah adalah Salahuddin Al-Ayyubiyah, Bu. Ya. Yang kedua, dinasti Ayyubiyah berkuasa selama 75 tahun, Bu. Ayo Mas Kais dibaca. Yang pertama, sebutkan nama-nama penguasa dinasti Ayyubiyah yang menonjol. Yang pertama, Salahuddin Al-Ayyubi. Yang kedua, Malik Al-Adil Syaifuddin. Yang ketiga, Malik Al-Kamil Muhammad. Pertanyaan yang kedua, ayah Salahuddin Al-Ayyubi yaitu Najimuddin Al-Ayyubi. Oke, karena jawaban dari tugas yang Ibu berikan sudah benar semua, maka Ibu rasa kalian sudah memahami materi yang sudah Ibu ajarkan. Ya, Bu. Baik, karena pelajaran kali ini sudah cukup, sudah Ibu rasa cukup. Masa ngomong ya? Sudah Ibu rasa cukup. Saya Ibu rasa sudah cukup. Ibu rasa. Baik, karena Ibu rasa pelajaran hari ini sudah cukup, maka Ibu akan tutup pelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.